Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-puji hanya milik Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa terus beristiqomah menjalankan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita sesuai dengan kemampuan yang kita bisa jalankan, dan mudah-mudahan keistiqomahan ini dapat kita pertahankan hingga ajal menjemput. Dan mudah-mudahan harapan besar kita di yaumul kiamah, kita diizinkan oleh Allah untuk berada di dalam barisan Rasulullah, diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatul ujmanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtada, bil khusus ketuanya yaitu Ustaz Zulkarnain, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, diberikan kesehatan, bukan saja sehat tapi afiah, dan juga seluruh jajaran pengurusnya, dan juga di sini hadir ada Mualim Kiai Haji Ahmad Yunus Maliki. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, diberikan
Bukan saja kitanya, gurunya nggak hadir juga, sama juga. Ya. Gurunya ganti lagi, materinya beda lagi, ya udah. Sebab itulah sebetulnya ada, makanya kita nih penghususan tentang kajian akhlak. Akhlak itu ada ruang lingkupnya. Cuman memang ini karena nih secara khusus ini kita belajar tentang akhlak dulu dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kita pelajari itu betul-betul berkah. Kenapa? Karena setiap apa yang kita pelajari itu ada tuntunannya. Kita kan pernah bahas tuh bahwa yang namanya akhlak itu ajaran Islam. Kalau orang yang gak berakhlak sesungguhnya gak berislam, cuman hanya identitas saja ngakuin saya Islam. Apa cirinya? Cirinya orang yang berislam itu adalah akhlak. Apa artinya kita sholat tepat waktu kalau kemudian sama orang jutek, sama orang judes, sama anak-anak galak gitu kan? Ada nih orang sholatnya tepat waktu, kemudian duduk paling depan, tapi sama orang judes gitu. Bukan ciri khas orang Islam. Orang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan saja kepada manusia, kepada alam pun, kepada tumbuh-tumbuhan pun, kepada binatang pun kita ini tetap harus punya akhlak. Anjing itu najis mughaladzah, babi najis mughaladzah. Itu kan haram. Haramnya kalau dimakan, kalau disentuh, kalau lewat ya enggak apa-apa. Iya kan? Betul enggak? Babi lewat kagak haram, dia lewat kaki sendiri. Iya kan? Haram itu kalau disentuh, kalau dimakan, nah itu baru haram. Betul enggak? Oh iya, itu kan makhluk Allah kan. Anjing itu haram kalau Bapak pegangin moncongnya. Iya kan? Pegangin tubuhnya kemudian basah, nah itu kan kalau dalam ilmu fikih kan gitu. Kalau anjing lewat ya jangan ditimpuk kecuali gigit kita kan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita pentingnya belajar. Sehingga kita jangan menganggap diri kita paling soleh. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nazm ayat 32, itu Allah menyampaikan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah menganggap dirimu paling suci, karena Allah tahu persis tentang kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah. Orang yang menganggap paling hebat, paling mulia itu namanya iblis. Ya. Nah, sebetulnya dengan kita nih menuntut ilmu, dengan kita nih belajar, paling tidak menjadi sarana kita itu bisa dekat dengan Allah. Tapi kalau kita nih punya ilmu jauh dengan Allah, ilmu itu menjadi sia-sia. Ya kan? Saya mau tanya, apa yang menjadi tolak ukur utama bahwa manusia bisa disebut manusia? Nah kan kita ini manusia nih, kita supaya dianggap manusia, apa jadi tolak ukur utamanya? Apa? Ayo, ada yang mau jawab gak? Apa yang menjadi tolak ukur utama bahwa kita bisa disebut manusia? Karena manusia ini bisa jadi binatang juga. Karena memang sejatinya kalau kita belajar tentang biologi, kita ini binatang juga. Al-hayawan. Ya, kenapa? Kita ini bisa dijadikan manusia, kenapa? Karena punya akal pikiran. Orang yang jadi penjahat itu pakai akal pikiran nggak? Hah? Ay, pakai akal pikiran. Tapi kenapa kemudian itu Al-Quran menyebutnya seperti binatang? Kal an'am balhum adall, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Nah, kenapa? Karena akal kita dipakai, dan supaya akal kita bisa dipakai dengan baik, maka kita ini akal harus punya kecenderungan terhadap ilmu, Pak. Kalau manusia nggak punya ketertarikan terhadap ilmu, Pak, jadi binatang, Pak. Dengan ilmu itu, tujuan adanya ilmu untuk apa? Tujuannya Allah menurunkan ilmu untuk apa? Saya mau tanya. Ada ilmu fikih, itu kan Allah yang turunkan kan. Ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tajwid, ilmu kedokteran, ilmu hitung menghitung, ilmu apa lagi?
anatomi tubuh. Untuk apa adanya ilmu? Fungsinya ilmu untuk apa? Untuk memudahkan cara. Ilmu itu untuk memudahkan cara. Maka kalau kita nggak tahu ilmunya sholat, dijamin bingung. Betul nggak? Mulainya kapan? Seperti apa gerakannya? Apa yang harus dilakukan? Maka itu pentingnya ilmu. Nah cuma nih ilmu ini banyak banget yang Allah turunkan. Makanya lihat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu surat Al-Alaq, isinya itu tentang ilmu. Ilmui semuanya. Diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu dengan sebanyak-banyak ilmu. Kita ini boleh belajar apapun yang kita pelajari, tapi jangan lupa kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan pernah lupakan Allah. Kenapa? Karena fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Semuanya milik Allah. Nggak ada itu. Ilmu apapun milik Allah. Ilmu kedokteran, ilmu matematik, ilmu akuntansi, ilmu biologi, apapun tuh. Kalau dia betul-betul dia merenung. Cuman kadang ada orang belajar ilmu kedokteran jadi dokternya sombong. Ya kan? Belajar tentang bangunan, dia bangun, oh ini kan bangunan saya yang bangun ini. Coba lihat, ada yang bisa nggak bangun sampai tinggi banget gitu kan? Sombong, ada orang sombong. Kayak orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi itu ilmunya tinggi-tinggi, tapi dia sombong, Pak. Makanya orang-orang Eropa itu kenapa ngebantuin Israel untuk menjajah Palestina? Sebetulnya dia tahu betul orang-orang Eropa itu, karena kalau orang-orang Yahudi itu keluar dari sarang gitu kan bahasanya, keluar dari tempatnya, keliaran di mana-mana, itu membuat kerusakannya parah. Kenapa? Karena kerusakannya pakai ilmu. Maka orang-orang Eropa udah mendingan disimpan aja di satu tempat, kalau bikin kerusakan hanya di situ aja. Tapi sekarang masyarakat dunia sudah mulai melek, gitu kan? Oh, orang-orang Yahudi ini jangankan hanya sekedar PBB, ya kan? Allah aja dilawan. Iya kan? Apalagi cuma 5 orang NU itu datang ke sana. Iya kan? Dia bilang, Bapak kan nggak tahu, ya kan? Kalian kan nggak tahu apa yang kami lakukan. Edah, kalau bahasa Betawi gue edah, gitu kan? Emang siapa? PBB aja nggak sanggup itu ngerubahin itu apa namanya, ngasih yang namanya gencatan senjata di bulan Ramadan itu, tetap aja dia lakukan itu. Itu Yahudi kan laknatullah, mah dilaknat, dikasih makanan, mana wasalwa, malah dia mintanya yang lain tuh. Itu kan kerjaannya Yahudi begitu, Pak. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus berilmu. Ditandingin dengan orang yang berilmu. Makanya lihat orang yang berilmu ini itu dimuliakan oleh Allah. Cuman bukan hanya sekadar ilmu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar berilmu. Kalau hanya sekedar berilmu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang Yahudi itu berilmu tapi dilaknat oleh Allah. Iblis itu berilmu tapi dilaknat oleh Allah. Nah, ilmu kita nih harus ilmu yang memang tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, harus dekat dengan Allah. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28 itu Allah menyampaikan inna yahshallah min ibadihil ulama. Innama yahshallah min ibadihil ulama. Jadi orang yang paling takut dengan Allah adalah orang yang berilmu. Nah sebab itulah kalau orang yang berilmu gak takut dengan Allah, Yahudi itu. Yahudi. Maka semakin berilmu nih kalau dalam konsep Islam, semakin dia tawadhu. Ya, semakin dia tawadhu. Nah kalau kita nih nggak tertarik dengan ilmu,
Kata Allah di dalam Al-Quran, makhluk yang paling buruk dalam pandangan Allah di dalam Al-Quran itu, inna sarad dawab indallahi summum bukmul ladzi la ya'qilun. Punya akal, otaknya nggak diisi ilmu. Ini seburuk-buruk makhluk Pak di hadapan Allah, manusia, tapi dianggap buruk, lebih buruk bahkan, balhum adallum kal an'am. Maka kalau udah tua ya kan, tapi nggak mau belajar, udah kapan lagi? Kemudian dia berkata, hai cucuku, hai anakku, bapak ini udah tua, ya kan? Udah kalian saja yang nuntut ilmu, bapak udah nggak bisa lagi, daya ingatnya udah lemah. Itu salah omongan begitu. Nuntut ilmu itu nggak ada Pak yang namanya kurun waktunya selama kita masih hidup. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah SAW, ya, thalabul ilmi fardhu minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu wajib. Wajib ini Pak, kalau belajar ilmu fikih itu ada namanya wajib ain, namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Nuntut ilmu itu fardu ain. Fardu kifayah itu adalah fardu kewajiban yang bisa diwakilkan. Kalau nuntut ilmu nggak bisa diwakilkan Pak, ya. Nuntut ilmu itu wajib setiap diri. Nanti kalau kemudian ibadah kita salah, itu dituntutnya sudah ibadahnya salah, nggak belajar, ya, itu dosanya berlipat-lipat itu. Ketika belajar nggak mau nanya, nulis juga kagak, udah, nunduk aja tidur, ya kan? Ya nggak dapat apa-apa, ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Pak, seburuk-buruknya makhluk di atas muka bumi ini, mereka adalah yang bergerak bernyawa, ya, tapi mereka tuli, bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran. Itulah orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti itu apa? La ya'qilun. Ditulisnya kalau pakai bahasa Arab di dalam Al-Qur'an itu la ya'qilun, akal, Pak. Tidak dipakai akalnya, la ya'qilun. Orang cenderung ketika berakal kan nunjuknya ke kepala kan. Padahal akal itu bukan hanya sekedar kepala, Pak. Bisa juga dengan hati. Berakal dengan hati. Kalau kita hatinya hati fisik, Pak, yaitu liver. Ya, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kaitan dengan yang namanya menuntut ilmu, ya, yang baru akan saya sampaikan tentang akhlaknya. Dalam menuntut ilmu itu kan ada yang namanya unsur-unsur yang harus kita pahami dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Kira-kira apa saja unsurnya? Kalau kita belajar itu, apa saja yang ada di dalamnya kalau belajar? Satu, ada apa? Ada ilmu yang dipelajari, betul gak? Kalau nggak ada ilmu yang dipelajari terus ngapain? Ada ilmunya. Kemudian setelah ilmu yang dipelajari apa lagi? Ada guru yang mengajar. Terus apa lagi? Ada murid yang belajar. Terus apa lagi? Ada sarana tempat belajar. Baru nanti, yaitu kalau yang lain hanya tambahan, ada biaya, ada segala macam, ya kan? Orang tanpa biaya pun sekarang bapak pakai biaya nggak datang ke sini? Kagak kan? Nggak pakai biaya. Yang keluar biaya itu pengurus masjid, keluarin konsumsi. Apa minum udah dikasih? Bayar nggak? Enggak kan? Pulang selesai ngaji, ada apa, nasi kebuli ya? Oh, lagi pesan. Belum nyampe ya? Mungkin minggu depan kali sampainya. Oh, belum nyampe. Saya lihat di belakangnya ada lontong sayur. Yang keluar biaya kan masjid loh, ya kan? Insya Allah itu kebaikan pengurus masjid, ya kan, dari umat untuk umat. Makanya kalau pengen makannya agak enak habis pengajian, kumpulin, jangan bakhil. Kumpulin tuh, pakai celeng begitu dikelilingin, jangan cuman jalan doang, isi.
Kalau mau pengajian tuh bawa itu dompet diisi. Insya Allah itu orang yang niatkan untuk, wah ini untuk fasilitas belajar, itu Allah mudahkan. Nanti akan saya keluarkan tuh dalil. Bukan hanya sekadar asbun nih saya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kaitan dengan yang namanya belajar. Ini lihat, sampai Rasulullah memberikan motivasi. Ini bagi orang-orang awam nih, ya, orang-orang awal, ya. Dia bilang, ini kalau orang hadir di majelis taklim baru hadirnya doang, duduk nggak ngapa-ngapain, itu namanya motivasi ini loh. Itu orang awam kan. Ini sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Wow, gitu kan? Sering dengar nggak kayak gitu? Sama dengan mengantarkan 1000 jenazah, ya kan? Malaikat mengepakkan sayapnya dan kemudian didoakan oleh ribuan dan bahkan lebih banyak dari malaikat-malaikat. Itu kan motivasi, Pak. Dia kan udah, saya cuma duduk aja dah, setelah itu saya tidur. Nah, gitu. Dapat ilmu nggak kayak gitu? Kagak, Pak. Itu bagi orang awam, Pak, kayak begitu. Sayang kalau cuma duduk di sini, Pak, udah duduk, Pak, tidur, di luar lagi, Pak. Giliran pembagian roti masuk ke dalam. Mudah-mudahan yang di luar tersinggung, Pak. Ya, jadi masuk ke dalam. Ya, ilmu ini cahaya, Pak. Tahu nggak cahaya? Bagaimana cara kerjanya? Al ilmu nur. Tahu nggak cahaya? Kalau ini saya senter, saya pijit, Pak. Bisa nggak nyampe ke ujung sono kalau di sini ada penghalang? Nggak bisa, Pak. Sebab itulah, Pak, yang duduk paling depan itu yang dapat cahaya. Kalau duduk paling belakang, Pak, itu sisa, itu pun kalau tembus cahayanya. Paham nggak? Nah itu, Pak. Ilmu ini cahaya, Pak, bisa menjadi penerang, Pak. Tapi kalau nggak ada penghalang, Pak, makanya nih orang yang biasanya dapat ilmu itu dekat dengan siapa? Dengan guru. Ini mah gurunya dijauhin, Pak. Ya kan? Boro-boro salaman. Ya kan? Kalau dekat dia nggak dijauhin gurunya. Giliran penyanyi dangdut, Pak, dideketin. Coba, gimana nggak mau jadi petaka itu? Giliran guru, Pak, kayaknya guru seperti kayaknya ditakutin gitu loh. Harusnya guru tuh ditempel, Pak, tempel, pepet terus. Iya kan? Begitu. Setuju kan nih? Oh iya, ini cuma 2 orang yang jawab ya. Ini kaitan dengan belajar, Pak. Ini pengalaman saya dulu, Pak. Pengalaman saya pribadi. Saya itu nempel sama guru, Pak. Apa yang guru minta saya lakukan, Pak. Kata guru, Agus, panggilan ke saya kan, panggilan kesayangan, Agus, tolong pijitin akang. Ini kan saya mondok di orang apa Tasik, ya kan, itu kan Sunda kan. Tolong pijit, saya pijitin, Pak. Pokoknya nempel udah, pijitin. Kalau katanya belum kelar, terus aja, Pak, berjam-jam pun. Pokoknya saya nggak bilang capek, Pak, udah, walaupun saya udah lemas, bertenaga, maksudnya itu kode, saya udah capek. Terus aja, Pak. Dan rata-rata, Pak, rata-rata yang takzim sama guru itu biasanya jadi, Pak. Biasanya jadi. Walaupun saya nih nggak kurang lama aja mondoknya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya orang yang takzim sama guru, takzim juga sama orang tua, Pak. Jadi kalau ada orang hormat sama guru, sama orang tua nggak hormat, kagak beres itu. Ya. Karena hasilnya dididik oleh gurunya dengan baik, pasti guru mengarahkan untuk menghormati orang tua. Maka ada istilah kalau orang Jawa itu guru ratu wong atuwa karo. Guru itu yang mengajarkan ilmu, ratu itu yang mengatur ya tatanan bagaimana dalam pendidikan termasuk negara. Wong atuwa karo itu adalah orang tua 2. Karena melalui orang tua itu kita dilahirkan oleh Allah perantaraan kedua orang tua, maka kita harus hormat sama orang tua. Maka tandanya orang yang berilmu adalah orang yang hormat sama yang tua.
Jangan mentang-mentang ilmunya tinggi, Pak. Karena bagaimanapun juga orang yang lebih tua lebih dulu lahirnya. Kalau belakangan itu lebih muda. Memang hukum alamnya begitu. Ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saking pentingnya ilmu, Rasulullah sampai menyampaikan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah kalian menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau nggak bisa, ya jadilah orang yang muta'aliman, yang senang belajar. Au mustami'an, atau senang mendengar ilmu. Au muhibban, atau yang senang, ya senang dengan ilmu. Tadi senang mendengar, ini senang dengan ilmu. Orang kalau yang namanya senang, Pak, walaupun susah, dia jabanin, Pak, namanya senang. Lihat orang yang senang mancing, Pak, jabanin gak tuh? Jabanin, Pak. Joran mahal-mahal dibeli, Pak. Tapi namanya orang kagak senang, Pak, belajar, Pak, walaupun gratis, cuma duduk denger doang aja ogah. Namanya orang kagak senang. Lihat, Pak, orang, Pak, yang namanya hobi mancing, Pak, dari pagi sampai sore cuma dapat ikan lele atu. Dia jamanin, Pak, itu kali diliatin, bela-belain, dia digigitin nyamuk. Ya kan? Pulang bawa ikan cuma atu. Dia senang aja, Pak, namanya orang dia muhibban. Ya senang. Kata baginda Nabi, wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Dia jadi orang alim kagak, belajar kagak, mendengar kagak, sedang sama ilmu kagak. Ya udah jadi yang kelima, Pak. Maka kata baginda Nabi, maka celaka orang itu. Kenapa? Nggak punya ilmu. Ya, nggak punya ilmu. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menuntut ilmu, ada akhlak yang harus kita penuhi. Kenapa? Akhlak ini sebagaimana pernah saya sampaikan di sini, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan maunya Allah, itu namanya akhlak. Akhlak itu kan satu akar kata dengan kholik. Kholik itu kan sang maha pencipta. Akhlak itu asal kata dari kholak, khuluk. Ya. Jadi kholik, akhlak, makhluk, ya, itu satu akar kata. Jadi apa yang kita lakukan yang sesuai dengan maunya Allah, itu namanya akhlak. Kata Allah, inna ma yakhshallah min ibadihil ulama, itu kalimat Allah, bukan kalimat saya. Surat Fatir ayat 28. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus akhlak dalam menuntut ilmu apa saja? Yang pertama, tata niat. Ini saya ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim. Luruskan niat dalam menuntut ilmu ini. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, cara menggapai hidayah, yang ditulis oleh Khuzatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali, dia menyampaikan jangan sampai salah niat dalam menuntut ilmu. Apapun ilmu yang kita pelajari. Apa niat yang benar? Niat yang benar supaya kita dekat dengan Allah. Itu niat yang benar. Oh, kamu apa cita-citanya jadi dokter? Emang untuk apa jadi dokter? Ya supaya saya dapat duit banyak. Pasti ujungnya sengsara. Coba ya. Ujungnya sengsara. Kamu kenapa belajar olahraga? Ya saya supaya sehat. Ya. Setelah sehat, ya bingung deh. Gitu. Setelah sehat bingung. Saya ini kan olahraga, Pak. Begitu olahraga, Pak, saya perhatiin gitu. Waktunya sholat, tetap aja di olahraga. Saya ini kesempatan berdakwah, Pak, dengan bilhal. Waktunya saya tetap pakai jam, saya lihat 10 menit menjelang azan saya sudah stop. Pak, kok berhenti? Oh iya, saya ulang supaya keringatnya hilang. Nah kan Bapak bukan nyari keringat? Enggak. Ngapain dicari keringat?
ya kan? Nah, untuk apa? Saya bilang laporan lah. Gitu. Makanya kalau saya tempat olahraga, saya dikenal gitu kan. Waktunya sholat pasti berhenti. Lambat laun ada juga yang ngikutin Pak, tanpa saya ngomong udah. Ada yang satu orang gitu ngikutin gitu kan. Di tempat olahraga itu ada tempat sholatnya, cuman musola. Saya nggak nyari masjid aja. Walaupun jalan ya ada 700 meter ya nggak apa-apa, dekat lah 700 meter. Carilah tempat sholat. Dari tempat olahraga ngobrol-ngobrol, Pak bisa nggak ngisi kajian Pak tuh? Ya kan? Keluar itu Pak. Itu kita ngobrol-ngobrol silaturahim, kenal dengan orang ya kan, silaturahim. Nah, kalau kita hanya sholat di tempat satu tempat gitu kan, yang tempatnya dikit gitu, ya udah. Kayak malam saya ini malam, anak saya ngajak makan lah ke Mall Ayon, ya malam itu. Karena memang jalannya habis maghrib, ya sampai Ayon Isya. Saya bilang sholat dulu, ya, sholat dulu kan ke musola. Mall Ayon itu kan tempat sholatnya bagus tuh di atas, ya kan paling atas. Saya sholat tuh, gitu sholat karena saya pakai baju koko, pada disuruh imam. Saya bilang enggak, yang lain aja dah, gitu kan. Wah, begitu imam, saya bilang cakep juga nih suaranya nih. Nah ini saya datangin kan, saya bilang kamu mondok ya? Enggak Pak, ya dulu pernah belajar lah gitu. Ngobrol, iya kan. Bapak tugas di mana? Itu kan, ini silaturahim di masjid tuh Pak. Akhirnya kasih peluang Pak. Peluang apa? Peluang bisnis. Tuh, Pak. Rizki itu akan datang dari mana saja ketika kita bersilaturahim. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itulah jangan salah niat Pak ketika kita belajar. Ketika kita niatnya kata Imam Al-Ghazali karena kita supaya dianggap menjadi orang alim, supaya kita bisa mendebat orang, supaya kita nih dianggap orang yang berbeda, supaya kita nih punya harta, maka kata Imam Al-Ghazali, maka engkau akan mendapati kehancuran di ujung kehidupan dengan ilmu itu. Maka harusnya kita menuntut ilmu Pak, bukan untuk dunia Pak, tapi supaya kita dekat dengan Allah. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, muliakan tuh Allah. Nah, di ayat berikutnya itu ada sebuah cara supaya kita dapat ilmu. Ya, surat Al-Alaq itu kan 5 ayat diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat ya, ini cara allama bil qalam, itu cara. Ya, supaya dapat ilmu maka ada yang namanya tulis menulis. Nah, ini kayak Ustaz Zulkarnain nyiapin buku nulis ya kan. Kenapa? Kita nih suka lupa Pak. Kalau nggak nulis lupa. Makanya kalau di pondok itu ada kitab ya. Nanti saya mungkin kitabnya sebenarnya ada nih. Ada kitab, saya biasa suka pakai kitab. Kajian akhlak itu pakai kitab namanya kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Sebenarnya saya ngambil juga ini cuma memang beberapa literatur. Nah ini tuh Bidayatul Hidayah. Ini kitab gundul memang. Ya. Ini yang tadi saya sitir itu ada Ta'limu Ta'lim. Kitab tipis, Pak. Tapi jangan lihat tipisnya. Ya. Beliau ini ilmunya luar biasa, Pak. Orang-orang barat pun mengakui tentang Imam Al-Ghazali itu ahli ilmu. Makanya sebutnya Hujjatul Islam. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat. Kenapa? Karena innamal a'malu bin niat. Jadi kalimat itu keluar dari lisan Rasulullah ketika Rasulullah melakukan hijrah. Itu hijrah, ada orang yang kemudian ngadu kepada Rasulullah karena ada anak muda yang hijrah. Hijrahnya benar-benar hijrah dari Mekah ke Madinah, secara fisik dia hijrah. Tapi yang membedakan sampai Rasulullah mengeluarkan kalimat innamal a'malu binniyat itu kan ketika peristiwa itu ada seorang laki-laki yang memang dirahasiakan namanya. Para sahabat menyebutnya muhajir. Muhajir itu adalah orang yang berhijrah. Muhajir Ummu Qais namanya.
Kenapa berhijrahnya? Bukan karena Allah, karena dia ngejar wanita namanya Ummu Qais. Ya. Maka kemudian siapa yang berhijrah karena Allah, ya dapatlah Allah. Siapa yang hijrahnya karena dunia, ya dapatlah dunia. Siapa yang hijrahnya karena wanita, dapatlah wanita. Sama ketika kita meniatkan nuntut ilmu, oh saya dapat ilmu agama, setelah saya dapat ilmu agama saya akan debat orang, gitu kan, untuk dia mendebat orang. Supaya apa? Supaya saya dilihat bahwa saya paling alim. Nggak begitu, Pak. Untuk apa debat? Ya. Untuk apa nyalahin orang? Ya, ilmu itu untuk kita nih jauh lebih dekat dengan Allah. Ya. Maka luruskan niat, jangan sampai salah. Yang kedua, ketika kita ini mau belajar, Pak, jangan sombong, Pak. Mentang-mentang orang punya duit, mentang-mentang kita orang pejabat, ya, anak pejabat, seenaknya kita kemudian memperlakukan seorang guru, ilmunya nggak akan manfaat, Pak. Nggak akan manfaat. Apalagi kalau masuk sekolah diawali dengan nyogok, Pak. Sampai kapanpun itu ilmunya jadi ilmu haram, karena nggak dapat ilmu, Pak. Masuk sekolah nyogok, Pak. Makanya anak saya nggak ada yang saya masukkan sekolah negeri, Pak. Masuk di Asada, nggak ada saya masukin. Setelah itu kalau lulus ada yang masuk Sanawiyah, ya kalau lulus. Ya, kalau enggak, udah masuk aja yang swasta. Ya kan? Saya kagak mau pakai nyogok. Ya kan? Kalau enggak lulus, masuk pondok aja udah. Ya kan? Dan alhamdulillah yang lulus, walaupun lulus saya bilang enggak, saya masuk ini aja lah. Yang swasta aja udah jelas. Kalau negeri aja kadang-kadang keluar duit juga. Ada ini, ada itu, Pak. Mendingan sekalian yang swasta. Ya kan? Keluar duit jelas, Pak. Ini kalau negeri, Pak, ini kita nggak bayar, Pak, dipermasalahkan. Ya, jadi nggak jelas gitu. Kita ingin bahwa anak kita menjadi anak yang soleh, harus kita pilih-pilih juga. Ya, tapi ini kita, ketika kita menuntut ilmu, Pak, kita harus datang dengan kerendahan hati. Jangan sombong, apalagi kepada guru. Jangan songong, apalagi kepada guru. Nggak akan manfaat ilmunya. Guru, sekarang nih Pak, lihat ilmu pengetahuan luar biasa, Pak. Begitu masuk ke kampus, Pak, itu dosen, Pak, dikulitin sama mahasiswa, Pak. Didebat, Pak. Awalnya kalau dosen ya jarang update. Wah, udah didebat dihabisin tuh sama mahasiswa, Pak. Iya kan? Dia bilang ada yang gini kan. Saya waktu masih kuliah itu ada, Pak, teman itu. Saya sama bapak kan gak ada bedanya gitu. Yang membedakan cuma lahirnya doang. Kalau tentang keilmuan, wah belum tentu bapak lebih tinggi. Kan congong kayak gitu, Pak. Congong itu sama yang namanya guru, Pak. Nggak akan manfaat ilmunya. Rata-rata hidupnya melarat. Memang saya perhatikan, Pak, itu yang dulu yang sering mendebat kepada dosen, Pak, waktu kuliah, sekarang itu berada dalam posisi di bawah. Saya kalau datang ke kampus, saya kan kuliah di Universitas Islam As-Safiyah Jatiwaringin S1-nya. Dulu kan saya drop out dari UIN Bandung, drop out. Nah kemudian saya ngambil lah kuliah di IAIN Jakarta, nggak lulus, ambil S1. Kenapa? Karena udah lewat umurnya. Nah kemudian kuliah di As-Safiyah. Saya bilang mau swasta mau negeri sama aja. Waktu kuliah itu di S1 itu di As-Safiyah itu ada yang Pak mahasiswa itu sama dosen itu songong, Pak. Di debat mulu apa yang disampaikan, Pak. Sekarang hidupnya saya perhatiin, saya kan masih kenal, masih sering berinteraksi. Hidupnya susah, Pak. Hidupnya susah. Dia bahkan sempat datang ke saya, dia apa namanya? Kalau di atas kertas dia ranking 1. Dia sempat jadi karyawan saya. Ya kan? Sempat jadi karyawan saya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya dulu nggak pernah saya dengerin aja.
Apa yang disampaikan sama guru ya saya dengerin aja. Ya, sami'na wa ata'na. Tawadhu. Jangan pernah kita nih merasa diri kita nih paling berilmu kalau sedang kita menuntut ilmu. Nah itu bahaya nanti. Ya. Oh tapi kan gurunya salah. Nah kalau mau membenarkan guru, itu caranya kalau beradab, itu jangan di depan jamaah, berdua, samperin gurunya, ya ngobrol berdua, supaya tidak merendahkan dan menjatuhkan guru di depan jamaah. Itu namanya adab. Ya. Tapi kalau kita ingin bahwa supaya kelihatan bahwa oh saya lebih hebat dibandingkan dia yang ngajar, maka engkau ini di depan umum, wah harusnya begini Pak. Itu wibawa guru yang langsung jatuh. Seiring dengan kita menjatuhkan guru Pak, seiring itu pula malaikat tidak akan pernah suka dengan kita. Dicabut keberkahan ilmu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, pilih ilmu yang tepat dan disenangi Pak. Nah itu adalah ilmu ta'lim. Kenapa? Kalau nggak tepat jadi masalah. Kalau nggak disenangin, kita nggak pasti akan menghindar. Iya kan? Ya tentu kita ini belajar semuanya harus disenangin Pak. Kenapa? Karena segala sesuatu yang disenangi Pak, itu walaupun jauh akan dikejar. Ibarat kita jatuh cinta kepada calon pasangan Pak, nggak peduli itu walaupun galangan sawah Pak, hujan-hujan pun kita jabanin Pak. Kenapa? Karena ada calon pasangan yang akan kita temui. Hujan petir pun, dilewati. Saya punya pendamping namanya Doni Pak. Itu calon pasangannya kan ada di Bekasi Pak. Itu pakai PCX kepleset Pak sawah. Dia datangin. Wah ini orang itu. Ingat. Saya bilang emang di pol tangan kagak ada. Saya bilang itu gadis pilihan. Nggak ada. Dia ada pilihannya di sana di Bekasi Pak. Iya kan? Coba. Hujan-hujan ya kan. Ini kan sama saya udah lama Pak. Iya kan? Hujan-hujan datang ke sana, saya bilang coba kan. Kenapa? Karena ada tambatan hati Pak. Sama ilmu pun kalau kita menganggap wah ini kayak ilmu ini yang saya senang, dikejar Pak kemanapun, nggak peduli berapapun biaya yang dikeluarin. Kemudian pilih guru yang tepat Pak. Kenapa? Ada guru yang seringkali Pak merendahkan murid. Ada Pak, dasar lu tolol gitu. Ada nggak kayak guru begitu? Itu juga nggak bagus Pak. Jadi bukan hanya muridnya Pak, gurunya pun Pak itu harus jadi suri teladan. Ini kaitan dengan namanya adab menuntut ilmu. Makanya dalam kitab Ta'limu Ta'lim ini di pesantren itu wajib Pak dipelajari sebelum mempelajari kitab-kitab yang tebal-tebal. Kenapa? Karena kadangkala seringkali begini Pak, ada murid suruh hormat sama guru. Kan sempat juga Pak, walaupun ini belum tahu tentang keabsahan berita ini, ada yang kemudian guru memperkosa murid wanita. Itu kan jadi polemik Pak. Muridnya dilecehkan oleh gurunya. Nah murid dia pengen hormat sama gurunya Pak nggak jadi contoh. Ya kan? Jadi harus imbal balik Pak antara guru dengan murid. Gurunya harus jadi contoh, maka muridnya pun akan mencontoh. Makanya ada sebuah kalimat, guru kencing berdiri, murid kencing jangan berlari. Saya nggak tahu kencing berlari gimana caranya. Ya kan? Itu kan hanya sebuah ungkapan itu. Artinya guru itu hanya contoh Pak, contoh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memilih guru itu penting, Pak. Kenapa? Termasuk kalau dalam belajar ilmu agama itu, Pak, kan ada ini gurunya bersanad enggak? Pernah dengar kalimat itu? Oh iya, kalau ilmu agama apa enggak boleh sembarangan, Pak? Kenapa ditanyakan guru bersanad, Pak? Ini yang ngajar ini muridnya siapa ini? Bapak harus cari tahu. Harus sampai bahwa ilmu itu sampai kepada Rasulullah. Ada orang yang kemudian Pak dengan mudah
mendoifkan hadis yang sudah sahih, ada yang mensahihkan hadis yang doif. Tapi begitu ditelusuri Pak, ulama ini sanadnya terputus, maka itu nggak bisa dijadikan hujah. Salah satunya adalah Syekh Albani, cerdas Pak secara keilmuan. Tapi ini ya dia senang di perpustakaan Pak, senang baca gitu, ilmunya banyak Pak. Tapi nggak bersanad. Namanya bersanad itu Pak, belajar bukan hanya kepada kita, tapi pada guru. Itu namanya sanad. Saya punya guru, guru ini punya guru, guru punya guru, punya guru, punya guru, sampailah kepada Rasulullah. Itu penting Pak. Kenapa? Di era seperti saat ini Pak, ada pelawak aja jadi penceramah Pak. Yang penting bentar ngomong. Maka kemudian otak-atik otak Pak. Otak-atik otak. Ada yang saya lihat di YouTube Pak, menjelaskan tentang Ibrahim. Ibrahim itu asal kata dari ib dan rahim. Itu kan otak-atik otak Pak. Mana ada begitu? Penjelasannya sih memang bagus Pak, cuman dasarnya nggak jelas Pak. Ini ajaran agama Pak. Artinya tukang sulap Pak. Jadi penceramah. Bukan iri, bukan Pak. Ini ilmu agama. Kalau ngomong tentang ilmu dunia, itu saja Pak pakai sertifikasi Pak. Dokter Pak, kita boleh milih nggak jadi dokter? Berobat ke dokter. Boleh milih nggak? Bapak mau sakit nih, datang ke dokter, boleh milih nggak? Boleh, itu kan haknya Pak. Tapi pemerintah lepas tangan. Bapak kemudian tahu tentang kesehatan, Bapak bikin plang di situ, tulisannya Dokter Zulkarnain mengobati penyakit patah tulang, ya, ortopedik. Nggak pakai patah tulang, ortopedik. Ditangkap nggak kira-kira? Ditangkap nggak? Tangkap. Tapi sekarang Pak, ada Pak ngaku kiai, ngaku ustad, padahal dukun. Ditangkap nggak? Enggak. Latar belakang ilmunya nggak jelas, tiba-tiba mencuat. Kenapa? Karena banyak pengikutnya di medsos. Iya kan? Karena banyak pengikutnya di medsos. Giliran ngaji yang benar Pak, gurunya yang betul-betul bersanad nggak diikuti. Giliran yang banyak pengikutnya di medsos diikuti. Itulah fenomena saat ini. Kalau nggak ngaji kayak begini, bahaya Pak. Makanya sekarang itu Pak, orang saling membantai dengan atas nama agama. Memang dia nggak punya dasar Pak. Makanya saya bilang sebetulnya saya ini setuju-setuju aja pemerintah ketika mengeluarkan sertifikasi bagi para pendakwah. Cuman, nah itu yang mengeluarkan sertifikatnya ini yang harus jelas. Dan orang yang kemudian ngetesnya juga harus benar. Gitu kan? Supaya apa? Supaya jelas Pak. Ini kan urusan akhirat, betul Pak. Urusan dunia jadi atur Pak, apalagi urusan akhirat. Hadis Rasulullah menyebutkan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ya, sekarang ini kan Pak lihat, oh ngaji karena viral, datang sana. Ngaji lagi karena viral, datang. Oh, akhirnya apa? Banyak yang kemudian kadang-kadang ada pengajian sekarang, bukannya iri, saya enggak iri. Tapi ini harus diluruskan. Ibu-ibu pengajian, wah ada ibu-ibu suaminya kececeran belum makan, ya istrinya ikut pengajian, ya kan? Wajiban mana Bu? Ngurusin suami apa ikut pengajian? Hah? Siapkan dulu lah, Bu. Jangan pengajian datang ke sono, datang ke sini suaminya makan di warteg. Ya kan? Berharap pengen masuk surga. Gimana ya? Pengajian, oh kan ada pengajian muslimah itu kan. Di hotel, di tempat ramai gitu kan.
Bukan nggak boleh, ya kan? Bukan nggak boleh. Kirain pengajian yang rutin kagak didatangin. Ini yang cakep ibu-ibu di Al-Murtado begini, ibu-ibu kajian rutin. Kenapa? Pulang dari sini masakin untuk suami, ya kan? Itu jam 6 lebih 16 cukup ya. Nanti kita lanjutkan. Ini masih panjang soalnya nih. Ini kalau saya lanjutkan nggak kelar sampai jam 1 ini. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ya baik hadirin, ada yang mau tanya? Ibu, ada? Ustaz, saya nanya Ustaz. Boleh. Itu Ustaz, di Al-Quran kan diabadikan. Ada orang punya mata seolah-olah nggak melihat, punya kuping seolah-olah nggak mendengar. Mereka itu seperti binatang, tapi di ujungnya itu Ustaz, balhum adol, mereka seperti binatang ternak. Maksudnya apa itu Ustaz? Kira-kira seperti itu Ustaz. Terima kasih. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ini kalau nggak punya ilmu, ya, makanya tadi saya bilang bahwa manusia dianggap menjadi manusia ketika kita punya kecenderungan dan ketertarikan kita kepada ilmu. Orang yang punya ilmu saja masih tetap dianggap kita ini menjadi orang yang hina, apalagi yang nggak punya ilmu. Kalau yang punya ilmu dianggap hina ketika keilmuannya bukan dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan oleh Allah diancam, ya, laqad dara'na li jahannama katsirin minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah menggunakan kalimat qad, menandakan tentang sebuah kesungguhan, keseriusan yang begitu sangat dari Allah. Sungguh bahwa penghuni neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Ayat itu diisi dengan apa? Mereka dikasih telinga nggak ngedenger, hampir sama dengan itu. Dikasih mata nggak dipergunakan untuk melihat. Dikasih hati nggak dipergunakan untuk memahami, ya. Maka oleh Allah ditempatkan di neraka jahanam. Di dunia ditempatkan sebagaimana binatang yang lebih hina. Lihat, binatang itu kerjanya ngapain? Makan, Pak. Makan. Saya pernah ngasih analogi. Di tangan kanan saya ada emas, ya, 30 gram. Kecil loh 30 gram, 1 kilo lah, agak gedean. Di tangan kiri saya ada rumput. Saya sodorkan ke kambing. Kambing milih mana? Rumput. Coba kalau dikasih kecerdasan dikit kambing, itu bukan segenggam Pak dapat rumput. Dia pergi itu ke toko emas, kambing jual emasnya. Itu bukan segenggam Pak, sama kebun-kebunnya dia dapat. Betul gak? Cuma memang dasar kambing Pak, tetap aja dibisikin, ini emas. Ini lebih banyak kamu dapat rumput. Kebunnya pun kamu miliki, tetap aja Pak nggak mau denger dia, orang dia nggak ngerti, tetap aja matanya tertuju ke rumput. Manusia begitu gak? Ini pengajian ada ilmu, ada nasi kebulinya nggak? Sama nggak dengan kambing? Sama nggak? Sama. Yang dilihat itu bukan ilmu, yang dilihat kemeja. Bener nggak lontong sayur? Soalnya tadi Ustaz ngomong lontong sayur, ternyata kagak ada. Dia salahin tuh, ini pengurus masjid, bukan ilmunya Pak. Kayak gitu Pak. Padahal dengan punya ilmu Pak, lontong sayur bisa dapat lebih banyak Pak. Nah itu, makanya manusia Pak lebih hina dibandingkan dengan binatang ternak. Kenapa? Kita dikasih akal, bukan hanya otak. Nah akal kalau nggak diisi ilmu Pak, ya sudah Pak, nganggur tuh otaknya Pak. Iya kan? Otak kambing gedean Pak, otak kambing dibandingkan otak manusia. Apalagi otak sapi, lebih gede lagi. Tapi kenapa kita tidak bisa menuntun sapi? Jangan nggak ada akal pikirannya Pak. Ya kan? Kalau manusia punya akal pikiran, otaknya diisi pikiran. Kalau binatang dia hanya punya otak,
makanya lebih hina, lebih rendah dibandingkan binatang ternak. Makanya oleh Allah ditempatkan neraka jahanam gitu. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan ya majlis taklim kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan ilmunya. Akhlak dalam menuntut ilmu, 4 poin telah disampaikan untuk kita. Insya Allah nanti akan diteruskan di minggu pertama bulan yang akan datang. Selanjutnya kami sampaikan, insya Allah nanti minggu kedua kita akan isi dengan majlis taklim yang akan diisi oleh Ustadz Husni Tamrin. Materinya Quran hadis. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, panjang umur, bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian kami sampaikan dari pengurus DKM. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum bubar, mohon kesediaan Ustadz untuk menitip doa dengan doa. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali tadi dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan berkah dengan wasilah ta'lim ini, dengan kita memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijdid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.